Hey kid, don't ever let them get inside your head. Bos Ducati David Tardosi kagum, Marc Marquez ke Berdesmosedici GP25 di luar batas hingga crash di hari kedua tes Sepang. Kepala tim Ducati Lenovo, Davide Tardosi, mengaku terkesan dengan pendekatan agresif yang ditunjukkan Marc Marquez selama tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Menurutnya, Marquez tidak ragu untuk mendorong Desmosedici GP25 hingga ke batas maksimalnya, bahkan sampai mengalami crash di tikungan 9 pada hari kedua tes. Meski insiden tersebut bukan hal yang ideal, Tardosi justru melihatnya sebagai bukti betapa besar tekad Marquez untuk memahami motor barunya secara menyeluruh. Marc selalu menjadi pembalap yang tidak takut mengambil risiko. Dia ingin memahami motor ini hingga ke batasnya, dan itu terlihat dari bagaimana dia mengeber Desmosedici GP25 tanpa kompromi. Crash yang terjadi di hari kedua adalah bagian dari proses pembelajaran. Dia sedang mencari limit motor, dan itu menunjukkan betapa seriusnya dia dalam adaptasi ini, ujar Tardosi kepada media. Kecelakaan yang dialami Marquez di tikungan 9 pada sesi siang hari kedua menjadi salah satu momen yang cukup menarik perhatian. Insiden itu terjadi saat ia tengah melakukan simulasi kecepatan tinggi dengan mencoba gaya balap yang lebih agresif. Beruntung kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan cedera serius bagi Marquez, dan ia tetap bisa melanjutkan tes tanpa kendala berarti. Sang juara dunia 8 kali itu pun menjelaskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari konsekuensi dalam memahami karakter Desmosedici GP25 lebih dalam. Saya tidak melihat crash ini sebagai masalah besar. Justru ini adalah bagian dari pekerjaan saya untuk menemukan batas motor ini. Jika Anda tidak mendorong hingga batas, Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh Anda bisa berkembang, kata Marquez usai sesi tes. Ia juga menambahkan bahwa Desmosedici GP25 memiliki perbedaan signifikan dibanding motor sebelumnya, sehingga ia harus mengubah beberapa aspek dari gaya balapnya agar bisa memaksimalkan potensi mesin baru tersebut. Motor ini memiliki banyak potensi, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan motor sebelumnya. Saya perlu memahami lebih dalam bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya di berbagai kondisi trek, lanjutnya. Meskipun baru pertama kali bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan adaptasi yang sangat cepat selama 3 hari tes di Sepang. Di hari pertama, ia langsung menempati posisi kedua di bawah Fabio Quartararo, Yamaha. Meski sempat mengalami kesulitan di hari kedua akibat kecelakaan, Marquez mampu bangkit di hari ketiga dengan memperbaiki catatan waktunya dan mengamankan posisi kelima dalam hasil keseluruhan. Tardosi mengaku sangat puas dengan progres yang ditunjukkan oleh Marquez. Kami tahu Marc adalah seorang pembalap luar biasa. Cara dia menyesuaikan diri dengan motor baru ini sangat mengesankan. Tidak semua pembalap bisa langsung memahami karakter Ducati dalam waktu singkat, tetapi Marc melakukannya dengan sangat baik, ucapnya. Menurut Tardosi, hal yang paling menarik dari gaya balap Marquez adalah keinginannya untuk terus menggali informasi lebih dalam tentang performa motor, termasuk dalam hal pengereman, akselerasi, serta keseimbangan antara grip ban depan dan belakang. Marc selalu ingin mengetahui detail terkecil dari motornya. Dia banyak bertanya kepada teknisi kami, menganalisis data, dan membandingkannya dengan gaya balapnya sendiri. Itu adalah mentalitas seorang juara, ungkap Tardosi. Dengan hasil tes pramusim yang positif, banyak pihak yang mulai memperkirakan bagaimana persaingan antara Marquez dan Bagnaia akan berlangsung di musim MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, yang telah 2 kali meraih gelar juara dunia bersama Ducati, tentu tidak ingin posisinya sebagai pembalap utama tergeser. Sementara Marquez, yang memiliki ambisi untuk meraih gelar ke-9, datang dengan semangat baru dan motor yang lebih kompetitif dibanding musim sebelumnya. Meski keduanya kini berbagi garasi yang sama, Tardosi memastikan bahwa baik Marquez maupun Bagnaia akan tetap diperlakukan secara adil di dalam tim. Kami memiliki 2 pembalap terbaik di dunia saat ini. Bagnaia dan Marc sama-sama luar biasa, dan kami akan memberikan mereka dukungan yang sama untuk bertarung di puncak, jelasnya. Dengan performa Marquez yang terus meningkat, musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Marquez bisa mengalahkan Bagnaia dan merebut gelar juara dunia ke-9-nya? Atau justru sang juara bertahan akan kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap terbaik di Ducati?